Saatnya kita berpindah dari fluida statis ke fluida yang mengalir. Contohnya seperti air yang keluar dari keran ataupun air yang keluar dari air terjun ataupun air yang mengalir. Nah, di sini air selalu mengalir. Seperti asap dari sebuah api. Sebenarnya banyak hal yang belum terjawab dalam sains tentang turbulensi ini. Sekarang kita mulai membahas untuk merepresentasikan fluid. Ada streamlines atau arus. Arus ini seperti magnetik, yaitu kurva yang bertabrakan di suatu titik untuk mencapai kecepatan pada titik tersebut. Kita beri contoh seperti ada fluid di dalam pipa dan fluid itu seperti bola-bola ini. Nah, bila seseorang memberikan gaya dari titik A dan bergerak ke titik B, dan bola-bola ini akan tetap bergerak pada jalurnya atau tidak akan berubah arah. Nah, jadi bola-bola atau partikel-partikel ini tidak akan melalui arah yang salah atau jalur yang salah. Walaupun tabungnya berbeda, walaupun pipanya berbeda, maka jika jarak dari titik A ke titik B, maka partikel-partikel fluida itu tetap akan melalui jalur yang seperti ini. Nah, di titik B, kecepatan akhirnya akan selalu sama atau berhentinya akan selalu sama. Nah, jadi walaupun tidak semua kecepatan pada partikel itu sama, tapi titik berhentinya akan selalu sama dan jalurnya akan selalu sama. Karena banyak dari partikel itu yang kecepatan akhirnya sama, steady flow atau arus yang tenang. Sebenarnya ini adalah hal yang mudah untuk dianalisis. Karena tidak mungkin fluida-fluida itu bergerak dengan jalur yang salah. Jika bergerak dengan jalur salah, itu adalah sebuah hal yang disebut turbulen. Sekarang kita kembalikan pipa yang tadi, dan sekarang kita berasumsi bahwa dia akan mengalirkan fluida dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang bayangkan ada titik A dan titik B. Sekarang apa yang akan terjadi atau apa hubungannya titik A dan titik B? Nah, titik A mengandung V1 dan di titik B ada V2 atau kecepatan akhirnya. Sekarang kita lakukan hal yang mudah, yaitu menghitung masanya. Sebelumnya, nah sekarang kita isi dengan cairan. X gram fluida atau X gram cairan dan akan mengalir ke titik B atau V2 dan tetap akan menjadi X gram karena tidak ada yang berubah. Walaupun tabungnya terlihat lebih berbeda bentuk, tetapi cairannya tidak akan berkurang. Walaupun seperti itu, sekarang kita bayangkan di tempat A itu, di titik A ada X liters dan di titik B ada X liters. Sekarang kita coba bayangkan cairan itu kita dorong ke titik B. Nah, di tengahnya ada dt atau dt. Karena yang di titik A dan titik B pasti sama, walaupun bentuknya terlihat berbeda di tabungnya, tetapi jumlah atau volume airnya itu sama. Di titik A1 dan akan mendorong ke titik B, yaitu menggunakan V1 atau kecepatan awal, dan titik B menggunakan A2 dan kecepatan akhirnya V2. Nah, untuk menghitungnya A1 V1 dt. Sekarang kita akan menghitungnya dengan A1 V1 dan dt.
Dan di titik B ada A2 dikali V2 dan dikali dt atau dt. Karena A1, V1, dan dt sama dengan A2, V2, dan dt karena jumlahnya tidak ada yang berubah. Atau A1, V1 sama dengan A2, V2. Nah, semua kecepatannya akan sama atau AV-nya atau konstantanya. Dan AV ini sama dengan area atau jaraknya AD per T. Dan rumus AV sama dengan V per T atau rumus AV sama dengan dV per dt. Dan mudahnya ini akan selalu sama walaupun bentuk dari pipanya berbeda karena tidak ada yang berkurang dari cairannya dan tidak ada yang berubah dari kecepatannya. Jika kita membayangkan kita menekan ujung selang, maka kecepatan air dalam selang akan berubah karena dia mengalami tekanan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.